Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Rahmatullah dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan saya yang berjudul analisa penjualan menggunakan metode algoritma a priori untuk mengetahui pembelian konsumen dengan studi kasus toko sembako Barakallah. Dilatar belakangi dari penjualan merupakan salah satu kegiatan bisnis yang sangat diminati banyak orang karena rencana penghasilan kedepannya itu lebih baik daripada menjadi karyawan. Meskipun harus menempuh perjuangan yang sangat berat, tetapi jika ditekuni, penghasilan yang didapat bisa menjadi melebihi target awal yang ditentukan. Salah satu perjuangannya yaitu menjaga agar transaksi yang terjadi tanpa adanya kendala seperti barang habis, kemudian pengurangan penjualan, dan lain-lain. Maka dari itu diperlukan suatu strategi untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Padahal bisnis penjualan ini memiliki banyak catatan transaksi. Catatan transaksi ini bisa dipakai untuk mengelola informasi yang sangat berguna untuk mengambil keputusan selanjutnya. Maksud dari keputusan selanjutnya yaitu barang apa yang akan dibeli konsumen di kemudian hari. Jika datanya itu sedikit, masih bisa dilakukan secara manual. Akan tetapi jika datanya itu terlalu banyak, akan mempersulit perhitungannya. Jadi untuk mengatasi ini terdapat suatu teknik yaitu bernama metode data mining. Metode data mining ini adalah proses ekstraksi suatu data yang awalnya dianggap tidak berguna seperti contoh transaksi yang tadi, diubah menjadi sebuah informasi atau pengetahuan untuk menghasilkan sebuah pendukung keputusan yang terbaru. Untuk menginteraksi ini digunakan suatu asosiasi role mining untuk khusus di bidang penjualan. Untuk perhitungannya bisa menggunakan metode FP Crowd atau algoritma a priori. Tetapi pada penelitian ini digunakan algoritma a priori karena lebih efisien, lebih mudah untuk perhitungannya, dan lebih cepat. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana cara mengetahui pembelian yang sedang terjadi pada kemudian hari. Kemudian yang kedua, bagaimana cara perhitungan dari algoritma a priori. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pembelian yang akan terjadi di kemudian hari dengan menggunakan analisa yang tersedia di dalam sistem. Yang kedua, mengetahui cara perhitungan algoritma a priori. Terdapat penelitian terdahulu yang ada 3 penelitian, yaitu yang pertama dari Goldi Gunardi dan Dana Indrasensi dengan judul penerapan metode data mining market basket analysis terhadap data penjualan produk buku dengan menggunakan algoritma a priori dan frequent pattern growth dengan studi kasus percetakan PT Gramedia. Dengan hasil penelitian membandingkan algoritma a priori dengan frequent pattern growth untuk menghasilkan analisa perilaku pembelian di PT Gramedia, dan dihasilkan algoritma a priori lebih efisien, lebih cepat, dan mudah perhitungannya. Kemudian yang kedua, dari Fitri Rahmawati dan Nita Merlina dengan judul metode data mining terhadap data penjualan spare part mesin fotokopi menggunakan algoritma a priori. Dengan hasil penelitian menjelaskan sistem pada aplikasi Tanagra untuk menganalisa perilaku pembelian spare part mesin fotokopi. Kemudian yang terakhir yaitu dari Y. Vindawati dan kawan-kawan dengan judul penelitian
metode data mining terhadap data penjualan spare part mesin fotokopi menggunakan algoritma a priori. Dengan hasil penelitian menjelaskan analisa pembelian pada DC Rahma Andriana dengan menggunakan 5 pengujian algoritma a priori untuk mengetahui pembelian konsumen. Kemudian pembahasan dan hasil. Untuk langkah-langkah perhitungan algoritma a priori terdapat 6 tahap, yaitu yang pertama, jabarkan masing-masing barang dan jumlah barang yang terjual. Kemudian yang kedua, tentukan frekuensi item atau jumlah minimal barang yang terjual terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, kombinasikan dengan 2 item yang lainnya. Kemudian yang keempat, jika jumlah frekuensi item tidak melebihi frekuensi item yang telah ditentukan, maka stop perhitungan. Jika melebihi frekuensi item yang telah ditentukan, maka ulangi langkah ketiga. Kemudian yang kelima, hitung support dan confidence dan tentukan nilai minimum confidence-nya. Kemudian yang terakhir yaitu kalikan support dan confidence. Di sini peneliti sudah mengumpulkan data transaksi sebanyak 30 transaksi dalam 1 bulan, dari bulan Oktober sampai September. Bulan September sampai Oktober didapatkan 30 transaksi yang tercatat. Kemudian setelah dihitung didapatkan 3 kombinasi item, yaitu untuk kombinasi item yang kombinasi 1 item terdapat 8 kandidat yang memenuhi nilai minimum supportnya. Syaratnya harus di atas nilai minimum support yang telah ditentukan. Jika di bawahnya itu tidak diambil atau hanya dibiarkan saja. Jika kombinasi 1 item ini masih terdapat kandidatnya, maka lakukan kombinasi 2 item, yaitu menggabungkan item 1 dengan item yang lain. Jika kandidatnya itu masih ada, berarti kombinasikan dengan 3 item. Jadi 2 item tadi dikombinasikan dengan 1 item lagi. Dan didapatkan rokok gula kopi dengan supportnya 16,67%. Untuk perhitungan confidence-nya, ini ditentukan awalnya nilai minimum confidence-nya sebesar 55% dan didapatkan 6 kandidat atau 6 hasil perhitungan confidence. Dan didapatkan aturan asosiasi, yaitu jika pelanggan membeli gula, maka pelanggan juga membeli rokok dengan support 43,33%, confidence-nya 86,67%, dan hasil perkalian support dan confidence sebesar 37,56%. Untuk pengujiannya, peneliti ini melakukan pengujian 3 nilai minimum support berbeda, yaitu yang pertama 16%, 20%, dan 40%. Dan didapatkan hasil yaitu sama-sama memiliki kandidat yang paling besar, yaitu pada barang, gula, dan rokok dengan confidence-nya 86,67% dan perkalian support dan confidence-nya 37,56%. Kesimpulannya yaitu yang pertama, algoritma a priori sangat cocok untuk menganalisa barang yang sering dibeli karena mengambil support dan confidence-nya. Jadi dilakukan perhitungan terlebih dahulu, tidak hanya asal mengambil barang yang sering terjual, maka barang ini akan diambil di kemudian hari. Kemudian algoritma a priori menggabungkan beberapa item set. Jadi untuk perhitungannya itu memerlukan penggabungan antara barang satu dengan barang yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada perkataan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.